di blunder ya buat Noel sendiri. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Garungan mulai bernyanyi menyebut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang kini menjeratnya. Nggak mau lucu, yang penting udah punya kita tahu ormasnya mau ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel Bang Ray 17, channel yang mengedukasi dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam merdeka. Baru-baru ini kita mendengar komentar Noel ya, saudara Immanuel Ebenezer ketika diwawancarai wartawan di persidangan kasusnya sendiri, menyebutkan ada keterlibatan salah satu partai politik dalam kasusnya, dan dia menyebutkan inisial partai tersebut dengan satu huruf, yaitu K. Jadi kita banyak sekali menduga-duga partai mana ini kira-kira, karena banyak sekali partai ya, lebih dari satu lah, mungkin lebih dari dua, yang kemudian mempunyai inisial K ini. Bisa saja Golkar ada K-nya, ada PKS juga ada K-nya, kemudian juga ada Demokrat ada K-nya juga ya. Ada yang lain lah, PKB misalnya. Jadi udah lebih dari satu partai. Partai mana yang sebenarnya dimaksud Noel ini? Saya pun kurang jelas. Dan sejauh mana keterlibatan orang dari partai tersebut dalam kasusnya ini? Ya. Saya tidak ingin masuk kepada substansi persoalan tersebut karena itu juga masih mengambang. Namun begitu, bagi saya secara pribadi ya, kalaulah memang Noel ini mempunyai alasan yang kuat untuk itu, seharusnya beliau ya, saudara Noel ini melakukan itu di persidangan, bukan memberitakan itu di berbagai media. Tapi sebagai clue tadi saya cukup apresiasi ya. Di samping di satu sisi, apakah ini yang ingin saya ungkapkan di sini, apakah saudara Noel ini hanya membuat satu alibi baru gitu loh, atau katakan konspirasi baru sehingga namanya kemudian akan terus disebut-sebut ya. Sebagai mantan ketua Jokowi Mania kalau nggak salah saya ya, Noel ini termasuk orang yang menurut pribadi saya ulung dalam hal berpolitik, walaupun mungkin tentu tidak banyak disukai oleh para di negeri ini. Cara berpolitik beliau itu yang kemudian membentuk satu relawan dan sebagainya, sehingga maaf kata orang ya pandai katanya menjilat lah yang inilah yang itu, sehingga beliau mendapat kursi lah ya, di mengikuti jejak Budi Ari ketika itu. Budi Ari juga kalau nggak salah saya awalannya juga tidak dikasih jabatan menteri waktu itu, di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama ya. Cuman direksi, kalau nggak bukan direksi tapi komisaris ya, di salah satu ya. Jadi yang pola yang sama juga diikuti Noel menurut saya di belakangan juga, ketika Prabowo Gibran sempat masih membawa nama-nama Jokowi Mania ini ya. Namun demikian akhirnya dia merubah pola lah ya, karena tentu akan mengikuti tuan barunya ya, tentu akan merubah cara barunya lah begitu. Rupanya ini membuat nama Noel ini semakin berkibar dalam peta politik nasional. Karena bagaimanapun jarang-jarang seorang relawan bisa ketua relawan begitu, bisa menduduki jabatan ya di republik ini. Itu hal yang secara persepsi saya ya pribadi itu luar biasa. Namun yang ingin saya katakan,
saya tidak akan masuk tadi ke substansi masalah di persidangannya, biarlah itu persidangan itu bergulir. Yang ingin saya soroti adalah hal yang lain dari sisi apanya, ya, sebaliknya. Ya, ini bagaimana ketika Noel berbicara apa tadi, inisial tadi, huruf K tadi, ya, tentang menyebutkan salah satu partai. Ini bisa jadi menurut saya akan menjadi blunder ya buat Noel sendiri. Kenapa menurut saya blunder? Karena tentu katakanlah ya, para partai itu akan tentu anggota partai tersebut akan bereaksi sedemikian rupa, ya, menanggapi sedemikian rupa, yang kemudian nanti justru akan membuat Noel ini makin terpojok. Karena kita tahu lah ya, seberapa besar sih sebenarnya para relawan ini dibanding partai politik, ya. Jadi apakah Noel coba memanti apa namanya bara di sini atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi kalau sempat ini menjadi gayung bersambut, saya kira posisi Noel di sini akan semakin sulit. Satu. Kedua, kepada siapa si Noel akan bergantung? Kepada tuannya. Toh di masalah ini tidak ada ya dari kawan-kawan dia katakan begitu yang kemudian menaruh simpati kepada Noel seperti itu. Bahkan para relawannya saja pun berusaha menjauh diri ya, para kawan-kawan relawannya menjauhkan diri dari saudara Noel ini ya. Jadi ini juga apa namanya, si Noel ini menurut saya pribadi ya nggak usah lah ya terlalu apa namanya overacting. Tapi memang itu hak dia memang. Cuman menurut saya pribadi nggak usah terlalu overacting. Karena apa? Justru akan menimbulkan kerugian buat Noel sendiri. Kecuali Noel bisa membalikkan keadaan. Nah, ini nanti yang apa namanya, maksud saya membalikkan keadaan itu dengan menyebut dan mengapa di apa namanya di pengadilan memberikan argumentasi yang kuat ya, data-data sehingga akan berbalik keadaan. Nah, itu mungkin bisa saja demikian. Namun yang ingin saya utarakan tadi, andai kata data-data tersebut masih mentah ya, seperti yang ya, buah tidak masak dari pohonnya, justru akan menjadi blunder. Akan membuat sakit perut nanti, terutama bagi Noel sendirilah ya, kalau buah tersebut dimakan. Betul-betul dipikirkan. Namun saya mendukung ya, secara pribadi saya mendukung. Kalau memang Noel mampu membuktikan itu, saya mendukung itu. Karena apapun ceritanya kita apa namanya mendukung upaya pemberantasan korupsi ini ya. Jangan membiarkan upaya ini apa namanya hanya pada low level aja ya, level bawah saja, harus juga ikut kepada level atas seperti itu ya. Jadi saya berharap Noel dapat memberikan apa namanya keterangan yang lebih signifikan, lebih terukur kalau di pengadilan nanti ya, di persidangan, sehingga menguak siapa sebenarnya aktor-aktor intelektual lain yang terlibat di masalah Noel ini. Saya kira demikian saja video kita singkat pada kali ini ya. Di video ini cukup singkat saja, tidak terlalu bertele-tele. Mudah-mudahan dapat mencerdaskan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.